Hari ini kita akan belajar. Kita ngomong dari hati ke hati ya. Tuhan itu baik dalam kondisi apapun. Sekalipun kondisi kita nggak baik, Tuhan itu tetap baik. Kadang Tuhan bawa kita ke dalam perjalanan-perjalanan yang nggak enak, perjalanan-perjalanan yang rasanya kok saya harus ngalami seperti ini. Kenapa kok ini, saya ini sudah cinta Tuhan, saya ini udah jalan sama Tuhan, saya ini udah ngikut Tuhan, saya udah rajin doa, saya sudah rajin puasa, tapi kenapa saya ngalami hal yang saya nggak pernah bayangkan seperti ini? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan rasanya kok jauh dari kita? Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, Dia ada. Dia tinggal di dalam batin kita, Dia tinggal di dalam hati kita, Dia menyertain kita, Dia mengurapin kita. Tuhan mau bawa kita setiap hari berjalan dalam kehendak-Nya, berjalan dalam ketetapannya, menggenapi rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita ini. Kadang memang diizinkan perjalanan-perjalanan yang tidak enak, kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak enak. Rasanya berdoa mentok sampai plafon, nggak ada jalan keluar sama sekali. Kok aku ngalami kayak begini? Semua serba why? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kapan Tuhan dipulihkan? Kapan dipulihkan Tuhan? Padahal Tuhan itu baik adanya, sekalipun kondisi kita nggak baik. Dialah yang setia. Sekali Dia panggil kita, Dia akan sertain kita, Dia nggak akan meninggalkan kita. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, Dia rela mati di kayu salib demi nebus kita. Apalagi kita hari ini, kita percaya Tuhan yang jagain hidupmu, Tuhan yang proteksi, Tuhan yang genapi semua rencana dalam hidupmu. Bagian kita adalah berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, pertemukan dengan orang-orang yang tidak enak, orang-orang yang menyakitin hati kita, orang-orang yang kelakuannya bejat, kelakuannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap jaga dan proteksi kita. Tuhan tetap bawa kita berjalan dalam kehendak-Nya kalau kita mau dengar Dia. Kita mau berjalan seperti yang Dia mau. Kita berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Bagian itu diizinkan Tuhan untuk melihat sampai ke kedalaman batin kita. Kita ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Sungguh kita ini mengasihi Tuhan apa tidak? Kadang Tuhan gak jawab doa kita, ya kita udah jerit-jerit, udah teriak-teriak, kok ngapain ini Tuhan? Kok aku ngalami kayak begini, aku ngalami begitu? Kenapa ini Tuhan? Rasanya kok Engkau jauh daripadaku. Kadang seakan-akan Tuhan biarkan kita seperti Hagar yang setelah diusir, dia masuk ke padang gurun, dia jerit sama Tuhan. Dia pikir Tuhan gak tolong. Waktu matanya disingkapkan, anaknya nangis-nangis mau ditinggalkan karena dia kehausan. Nggak taunya di sampingnya ada sumur. Padahal sumurnya udah ada dari dulu. Tuhan tetap proteksi dan jagai. Kalau kita ini dalam kesesakan mata hati kita itu seringkali dibutakan, nggak bisa melihat apa-apa. Kita blank. Yang kita pikirin adalah persoalan, kekhawatiran, kekacauan. Padahal di samping kita, sekeliling kita, Tuhan siapkan hal yang ajaib. Tuhan siapkan pertolongan dalam kehidupan kita lewat orang-orang di sekitar hidup kita. Hanya kita, mata kita perlu diurapi Tuhan, perlu dicelikkan Tuhan, perlu disingkapkan selubung yang menyelubungin kita ini, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitaran hidup kita. Banyak orang bingung, stres, ngadepin masalah, persoalan, karena fokusnya bukan pada Tuhan, fokusnya pada masalah dan persoalan. Dan Tuhan tetap punya rencana yang baik. Kalau kita nih hari ini setia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hati kita ini bertobat sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dalam kondisi kacau kayak apapun Tuhan sanggup pulihkan. Dan Tuhan, kita akan lihat ya, beberapa kejadian di dalam perjanjian lama yang terulang kembali, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Kalau di Alkitab itu ada 2 kejadian terulang kembali, dan itu berlaku hukum itu pada kehidupan kita. Tuhan itu selalu melakukan repetition, pengulangan-pengulangan, supaya mata kita tuh belajar melihat loh, bahwa Tuhan itu baik adanya. Tapi kita seringkali nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu baik, karena mata kita diselubungi dengan semua persoalan yang kita hadapi dan tekanan kita hadapi. Kalau di zaman dahulu Tuhan pernah lakukan kebaikan, Tuhan pernah tolong kita. Zaman dahulu kita waktu kondisi COVID yang parah itu, kita diselamatkan, kita dibebaskan. Sampai hari ke depan lagi Tuhan juga akan lakukan hal yang sama. Yang menjadi jaminan hidup kita ini, saya sudah sering kali ngomong, yang menjadi jaminan masa depan kita adalah semua kebaikan yang Tuhan lakukan di masa lalu. Kalau di masa lalu Tuhan pernah bikin mujizat, Tuhan pernah tolong, Tuhan pernah cukupin, Tuhan pernah selesaikan masalah kita, Tuhan pernah sembuhkan, Tuhan pernah bikin terobosan, dan Tuhan pernah berkatin kita. Di masa-masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi. Katakan amin. Amin. Itu yang menjadi jaminan hidup kita. Apa yang menjadi jaminan hidup kita hari ini? Tidak ada.
kecuali semua kebaikan Tuhan yang pernah kita nikmati. Bagian kita kan ngelihat kebaikan Tuhan. Jangan ngelihat masalahmu. Lihat masalahmu, engkau tambah stres, tambah bingung, tambah kacau. Kamu lihat masalahmu, kamu tambah sumpek, nggak tahu jalan keluarnya. Banyak orang sampai bunuh diri. Kenapa? Yang dilihat persoalannya, yang dilihat masalahnya. Yang harusnya dilihat kan Tuhan, pribadi Tuhan. Tuhan itu baik kok. Sekalipun kondisi kita nggak baik, Dia baik. Sekalipun keuangan kita nggak baik, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memberkati. Hanya perlu waktu dan proses. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita ini ngikut Tuhan bukan mau kita sendiri, bukan jalan mau kita sendiri. Kita akan lihat di kitab Ester pasal yang ketiga, 5 dan 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Bapak Ibu nanti baca seluruh kitab Ester baru tahu ceritanya. Kenapa si Haman ini marah sekali sama Mordekai. Bahkan dia bikin binasakan seluruh orang-orang Yahudi. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Selalu ada rencana setan. Setan itu selalu rancangan semua kejahatan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan ubahkan menjadi rancangan kebaikan buat kita. Orang bisa rancangan semua kejahatan dalam kehidupan kita. Orang bisa mau tipu kita, mau bersikap jahat, mau berniat buruk, mau melakukan apapun juga. Tapi waktu kita ini berjalan bersama Tuhan, rencana setan itu bisa diubah menjadi rencana kebaikan. Amin. Jadi hidup kita itu enjoy loh jalan sama Tuhan. Gak perlu khawatir. Hari ini kan banyak orang khawatir, stres. Nanti begini, nanti ditipu orang, nanti dibohongin orang, nanti orang berbuat jahat dan lain sebagainya. Kenapa? Loh, kenapa? Ya dilihat orang lain, bukan lihat Tuhan loh. Kalau Tuhan menyertai kita, Allah yang berperang menggantikan kita, ngapain kita mesti takut? Apa yang membuat kita khawatir? Karena kita nggak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita melihat yang keadaan yang kelihatan. Apalagi dengar perkataan orang dunia. Tahun depan akan terjadi ini, tahun depan lagi akan terjadi ini, terjadi segala macam hal yang buruk. Kalau kita mau lihat itu atau melihat Tuhan yang powerful? Bagian kita harusnya melihat Tuhan. Lihat hidupmu hari ini nggak jelas. Ujung pangkalnya seperti apa? Bisnismu nggak jelas, pelayananmu nggak jelas sampai kemana? Pelayanan di gereja ini nggak jelas ujungnya sampai mana. Kamu melihat sampai, kalau melihat yang kelihatan mata, kita akan lelah, dia akan capek. Tapi waktu kita melihat janji Tuhan, buat Tuhan punya rancangan masing-masing dalam hidupmu, berbeda-beda. Dan Tuhan akan bawa engkau naik. Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan akan pakai hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Itu jalan terus saja sama Tuhan. Amin. Amin. Setan selalu merancangkan kejahatan buat kita. Karena setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bikin kamu stres, bingung, kacau, gak punya pengharapan. Stres, panik kalau ngadepin masalah. Sedang kadang kita dibenturkan dengan orang-orang yang berkelakuan buruk, sikapnya buruk loh. Bagaimana sikap hati kita? Dan setan memang selalu rancangan seperti itu, kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi ketika respon kita benar di hadapan Tuhan, kita berjalan seperti ketetapan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Setan selalu bikin jebakan, namanya tipu muslihat. Katakan tipu muslihat. Itu caranya halus, nggak seperti yang kita pikir, nggak seperti yang kita nyana-nyana. Dan ternyata itu menjerat kita untuk kita jatuh di dalam dosa, supaya rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Ada selalu orang-orang yang dipakai setan untuk menghancurkan kehidupan kita, menjebak kita, menjegal kita. Karena setan sampai hari ini bekerjanya melalui manifestasinya, melalui orang-orang jahat. Dan kita nggak bisa lihat itu, tapi kita bisa merasakan bagaimana dia bekerja. Setan sampai hari ini, setan kan bentuknya roh. Dia butuh manusia untuk dirasukin yang memanifestasikan pekerjaannya. Dan Tuhan butuh memenuhi seseorang untuk memanifestasikan pekerjaannya. Dua-duanya sama bekerja, tapi caranya lain. Kalau setan merasukin supaya orang bisa digagain, dikuasain, melakukan tepat seperti yang setan mau, melakukan kejahatan. Tapi ketika Tuhan itu mau memenuhi orang yang haus dan lapar. Dia memenuhi orang yang available, yang tersedia. Dia gentle. Allah itu gentle. Dia tidak akan pernah masuk kalau kita nggak buka hati. Kita baik jelaskan kan. Aku di depan pintu mengetok. Kalau kita nggak bukakan pintu, Tuhan gentle. Tuhan itu sangat luar biasa, sangat sopan, sangat teratur. Kalau kita buka hati, Dia akan masuk dalam hati kita.
Tapi setan kurang ajar. Kamu nggak buka pintu, dia paksa kamu dibuka pintu. Dia gagain hidupmu. Di tamu yang paling kurang ajar, nggak tahu diri, nggak punya sopan santun. Kita nggak buka hati, dia paksa kita masuk. Kita dianggap, di Matius dijelaskan, kita dianggap tempat tinggalnya yang dahulu yang pernah ditinggalkan. Kan kurang ajar. Tujuannya untuk apain? Dikuasain, digagain, dijerat untuk melakukan semua rencananya dia di muka bumi ini. Nah, kita selama kita tinggal di bumi ini, waktu kita ngambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, posisimu berada di pihak Tuhan. Ketika posisi kita berada di pihak Tuhan, kamu berseberangan menjadi lawannya setan. Makanya dia selalu pakai tipu daya jerat kita. Kalau setan datang fisiknya, kita tengking dalam nama Yesus, dia kabur. Tapi bagaimana dengan tipu daya? Bagaimana kita diperhadapkan dengan sikap orang yang buruk terhadap kita, yang jebak kita, yang nipu kita, yang bikin jengkel kita, yang bikin marah kita, yang nyakitin kita? Apa reaksi kita? Bagaimana kalau setan membenturkan kita dengan orang-orang di sekitar hidupmu, yang setiap hari kamu tidur bareng, makan bareng? Bagaimana reaksimu? Kalau reaksi salah, kamu kena tipu setan. Makanya jadi orang Kristen meski pinter, ini yang perlu hikmat, pengertian. Ini perlu diisi firman. Ini perlu diisi firman. Yang di sini perlu diisi bakmi. Manusia rohmu dikasih makan firman, bergaul intim dengan firman, membuat hidup memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Banyak orang Kristen salah bersikap, salah bereaksi. Nah, setan yang ambil keuntungan. Ingat nggak? Kalau kamu marah, jangan sampai matahari. Kalau marah pagi, jangan sampai matahari tenggelam. Kalau malam, jangan sampai matahari terbit. Supaya setan tidak mengambil keuntungan, supaya iblis tidak mengambil keuntungan. Lah, orang kan seringkali ditipu dengan seperti itu. Iblis ngambil keuntungan dari mana? Karena kebodohan kita. Setan itu selalu cari celah, cara celah yang paling tepat untuk menghancurkan hidup kita. Dan dia menghancurkannya lewat kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan, tujuannya adalah kekuatan kita. Dia lihat, perhatikan, ini orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu paling jadi sasarannya setan yang paling empuk. Waktu kita komitmen hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, kita ini jadi sasaran tepatnya setan untuk dihancurkan. Nah, kalau hidupmu ngaco, hidupmu berzina, kumpul kebo, kepahitan, ya ngapain? Orang kamu udah temannya setan kok. Ngapain? Setan nggak punya keinginan untuk hancur. Kalau kamu udah jadi temennya, jadi apa namanya? Jadi hopengnya. Nggak perlu lagi kamu udah di pihaknya setan. Justru ketika kita hidup benar, justru ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita menjadi pihak di mana menjadi lawannya setan. Makanya orang Kristen selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan, yang kelakuannya buruk, untuk menghancurkan siasat setan. Setan kan selalu pakai orang kan, selalu. Tapi kita pikir setan menyerang kita lewat apa itu? Asap-asapan, lewat bayang-bayang. Nggak ada seperti itu. Setan selalu jerat kita, jebak kita, selalu pakai orang-orang yang bisa dipakai untuk menjatuhkan kita. Tapi kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Makanya orang Kristen itu nggak ada yang kebal dosa. Harusnya kita setiap hari bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ketika kita setiap hari bergantung sepenuhnya sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup memberi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, tambah hari tambah diberikan kepekaan dan ketajaman. Loh, ini loh tipu daya setan. Kita memiliki kepekaan, ini yang ini nggak benar, ini yang ini benar ini. Harusnya kekristenan kita tambah hari tambah tajam. Bayangkan kalau kekristenanmu sangat tajam sekali, bisa membedakan pekerjaan setan, tidak. Kau menjadi orang yang berkemenangan dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam emosimu kamu bisa mengendalikan dengan baik. Karena kamu tahu di ujung dari semua keputusanmu salah, emosimu yang ngawur, yang meledak-ledak gak jelas itu, setan bisa ambil keuntungan. Dari amarahmu, dari egomu, dari kedaginganmu, dari semua keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup itu. Kalau kita gak taklukkan kepada Kristus, tujuan untuk nyeret kita, untuk dihabisin setan. Sampai hari ini setan kerja double porsi. Orang Kristen malah malas-malesan. Orang Kristen pelunga-pelunga, ngerti apa-apa lagi rata-rata di gereja. Nggak ngerti firman, ngerti pakai firman, banyak ngomongnya salah lagi, kepahitan, sakit hati, reaksinya salah. Hidup bawa belur, ditegur marah, keras kepala, sakit hati. Lo mau jadi apa model kayak begitu?
Sedangkan setan sangat pintar sekali. Dia bisa membolak-balikkan hati orang yang nggak kenal Tuhan. Makanya kita mesti pintar dan smart, katakan smart. Haleluya. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Orang yang dipakai setan itu kerjanya marah-marah, itu gampang panas hati. Hati-hati orang gampang panas hati. Karena amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Hati-hati kalau kamu panas hati. Iblis sudah mengintip di belakang pintu. Siapa itu? Ngomong sama siapa itu? Sama Kain. Lo ngapain mukamu bermuram? Bermuram durja, kenapa mukamu tuh bermuram, tuh sumpek, stres, panik, stres, ngamuk, antuk, kenapa? Kata Tuhan, hati-hati loh, di balik pintu iblis sudah mengintip. Gampang panas hati, hati-hati yang gampang panas hati. Di jalan nyetir panas hati, berantem, gegeran sama orang, malu-maluin. Sama istri salah ngomong panas hati, suami nggak mau panas hati, sama anak panas hati, semua orang lain panas hati. Loh gimana? Ini belajar mengendalikan diri. Orang yang gampang panas hati masih dipakai setan kebanyakan. Karena amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi yang menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai. Kalau bunuh satu orang aja terlalu hina. Saya mau bunuh satu bangsa. Kan jahat banget ini. Ini kan manifestasi dari pekerjaan roh jahat ini. Benar apa enggak? Tapi lihatlah apa yang dilakukan. Kita akan lihat apa yang dilakukan. Makanya segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita loh. Segala sesuatu bisa terjadi. Rancangan buruk orang lain bisa nyerang kita, bisa menjerat kita, bisa menjebak kita, bisa orang lain bisa bersikap buruk kepada kita. Tetapi ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Di Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16, setelah diancam seperti itu, Mordekai tidak diam-diam aja. Kalau hidupmu lagi nggak baik-baik, ya jangan nyantai-nyantai saja. Justru kejar Tuhan, cari Tuhan sungguhnya, amin. Amin. Udah hidupnya miskin, melarat, menderita, kekurangan, stres, panik, kacau, nggak mau cari Tuhan. Mau cari apa kamu ini? Banyak orang Kristen kan seperti itu. Malah nelponin kanan kiri, dipikir nelponin pendeta bisa nyelesain masalah. Telepon Tuhan sendiri, cari Tuhan. Bayar harga di hadapan Tuhan. Banyak orang bermasalah yang dicari Tuhan atau pendeta. Pendeta, dipikir pendeta bisa nyelesain masalah. Pendeta tidak bisa menyelesaikan masalah. Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Oh, yang Kristen kok tergantung sama pendeta loh. Pendeta masih makan nasi kok. Pendeta masih banyak kekurangannya kok. Kok diteleponin kanan kiri, sampai hampir setiap hari diteleponin loh saya itu. Konselingin orang, ya saya terima. Kalau engkau masih baru kenal Tuhan tak terima. Kok telepon, DM, send messenger, tak terima, Pak, tak dengerin. Tapi tambah hari kamu nggak boleh bergantung sama saya masih manusia. Pendeta bukan Tuhan. Bapak Ibu kalau ngadepin masalah, yang dicari Tuhan, bukan pendeta. Kalau masih baru cari pendeta, oke lah, perlu dibimbing. Tapi kalau udah Kristen 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nyari pendeta, kamu ada yang salah dengan manusia rohmu itu. Kamu bergantung sama manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kok bergantung sama manusia? Bergantung sama Tuhan. Amin. Dia sumber kekuatan kita. Pergilah, kumpulkanlah. Di Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang yang terpaksa aku mati. Biarlah aku mati. Puasa untuk aku. Kalau zamannya Ester ini, kalau orang menghadap raja, raja gak berkenan dipenggal kepalanya. Itu lambang Tuhan. Lambangnya Tuhan. Tuhan kalau makanya kita menghormati Tuhan sebagai raja. Kalau kita hormatin Tuhan sebagai raja, kita respect dan hormat datang sama Tuhan. Gak serampangan, gak sembrono. Kita anggap Tuhan tuh, selalu kita kenal Tuhan itu sebagai Bapa yang baik kan. Ya enggak apa-apa lah, serampangan enggak apa-apa. Tuhan tetap baik, tetap mengasihi. Iya, hidupmu nanti gak respect dan hormat sama Tuhan. Kita bisa menempatkan Tuhan sebagai Bapa yang baik. Dia sebagai gembala, dia sebagai guru. Tapi waktu kita menempatkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Seorang gembel datang kepada raja bisa menjadi seorang bangsawan, karena raja punya keputusan. Bahkan seorang bangsawan menghadap raja, kalau raja gak berkenan bisa jadi seorang gembel. Kita menghormati Tuhan sebagai apa dalam hidup? Kita mesti hormatin Tuhan sebagai raja dalam hidup kita.
Jadi hidup takut akan Tuhan, nggak sembarangan, nggak sembrono. Kalau menghadap Tuhan sebagai raja kan nggak bisa compang-camping, nggak bisa asal-asalan kan. Kita harus memposisikan kita sebagai hamba yang menghadap raja. Dan kita datang ikut diundang Pak Jokowi aja mesti pakai pakaian bagus kan, nggak boleh pakai compang-camping. Apalagi kita menghadap Tuhan, raja segala raja. Kita mesti respect dan hormat sikap, kelakuan, tindakanmu. Ketika datang menyembah, hormatin Tuhan sebagai raja, kita respect dan hormat. Esther harusnya nggak menghadap raja, tapi dia doa dan puasa, didukung oleh Mordekai dan orang-orangnya. Akhirnya pada pertolongan Tuhan. Selama kita mencari Tuhan, waktu dalam kesesakan kayak apapun, dalam kekurangan apapun, datang kepada Tuhan. Kalau perlu doa dan puasa bisa meluluhkan hati Tuhan. Amin. Coba buka di Esther pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Kan Haman yang merencanakan kejahatan kan. Nanti Bapak Ibu baca di Esther pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, Mordekai langsung dipromosi dan lain sebagainya. Nanti kalau baca seluruh kitab Esther jadi PR ya, di rumah dibaca ya. Ini ceritanya powerful sekali ini. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Setan bisa rancangan semua kejahatan dalam hidup kita, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan menjadi rancangan yang baik buat kita. Amin. Orang bisa merancangan semua kejahatan dalam kehidupan kita. Mau jebak kita, mau nipu kita, mau bohongin kita, mau berlaku jahat kayak apapun. Kalau kita jalan sama Tuhan, kita ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa putar balik menjadi rancangan yang penuh berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita akan lihat, ini satu kejadian. Kita lihat kejadian yang lain di Yunus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu ia berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus ngomong sama kota Niniwe, kalau kamu nggak bertobat, kota ini akan ditunggang balikan. Tahu apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah, katakan percaya. Lalu ia mengumumkan puasa dan mereka baik. Puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselumpungkanlah kain kabung, lalu duduk ia di dalam debu. Langsung cari Tuhan. Kalau kita kena masalah, yang dicari Tuhan, bukan lihat WA. Siapa yang bisa saya hubungin? Kebanyakan kalau kena masalah, lihat WA, siapa nih yang saya bisa telepon, saya bisa curhatin. Datang kepada Tuhan, curhat sama Tuhan dahulu. Nanti Tuhan kasih tahu, kamu hubungin orang ini loh, kamu hubungin orang ini loh. Dan Tuhan tuh selalu tolong kita kan selalu melalui orang lain. Kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa tentukan. Makanya kalau kena masalah, cari Tuhan dahulu. Nanti Tuhan koneksi kita dengan orang-orang tertentu yang dipakai sesuai dengan kehendaknya. Kita dikoneksikan, kita dikirim divine koneksi, divine connection, dikoneksi orang-orang tertentu. Karena Tuhan memberkatin kita selalu jadi sama seperti Kristus. Yang dipakai siapa? Ya orang yang negur kita, yang nasihatin kita, yang sesekali merendahkan kita supaya kita nggak sombong. Orang ditegur kok marah-marah, nggak terima, tersinggung. Terus kalau yang negur kita nggak suka, kita pakai ayat untuk nyerang dia, cari kelemahannya, ngawur. Banyak kan orang Kristen kayak begitu, kurang kasih, nggak ada pengertian. Kalau ditegur, udah tahu salah nggak bertobat, malah membenarkan diri. Bagaimana bisa dipromosi Tuhan? Bagaimana bisa diubah Tuhan? Amin. Miliki hati yang lembut yang mau diubah terus setiap hari. Belajar rendah hati, terima masukan sebagai didikan dan nasihat supaya hidup kita tetap benar seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Siapa tahu mungkin Allah berpaling dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ditegur, dinasihati, diperingatin, bertobat, cari Tuhan. Respon hatinya kan benar ini. Tadi Esther, Mordekai dan seluruh orang Yahudi kan respon hatinya benar. Ini orang Niniwe sama rajanya serta ternak-ternaknya dipaksa untuk puasa. Luar biasa kan?
Cari Tuhan. Lihat ayat yang ke-10-nya, powerful sekali. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik tingkah laku. Dari tingkah lakunya, perhatikan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ketika kita bertobat, Tuhan lihat nggak? Lihat. Sikap hatimu Tuhan lihat? Lihat. Tindakan kita Tuhan lihat loh. Lihat. Jangan dikira Tuhan nggak lihat kita lakukan hal yang sembunyi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku pergi ke ujung langit, engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana loh. Tapi banyak orang Kristen merasa pura-pura Tuhan nggak lihat. Bikin dosa semaunya, bohong seenaknya, ngomong sembarangan, ngelawan arah nyetirnya, nggak ngelanggar peraturan lalu lintas yang ada, nggak tunduk sama otoritas, hidupnya ngawur, ngomong sembarangan, dipikir Tuhan nggak lihat. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan detail hidup kita. Kita tuh nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita bisa sembunyi melakukan apapun juga di hadapan pasangan hidup kita, tetapi Tuhan kan lihat. Kita bisa melakukan kejahatan loh. Kita bisa datang ke gereja hari Minggu, duduk di gereja, tetapi hari Senin sampai Sabtu kita bisa melakukan kejahatan loh. Tuhan lihat loh. Dan suatu hari apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi akan di-broadcast Tuhan di depan umum. Bam! Habis. Hal itu baik atau nggak baik, Tuhan akan singkapkan. Tinggal tunggu waktunya saja. Kalau sampai hari ini kita melakukan dosa dan kejahatan, masih Tuhan maklumi, masih Tuhan tutup mata dengan gitu, kita masih tetap diberkati. Artinya kita diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Amin. Nanti kalau cawan murkanya sudah genap, seperti cawan murkanya terhadap kedurjanaan orang Amori itu genap, akhirnya apa? Murka Tuhan turun. Bam! It's done, kelar. Bukankah lebih baik kita berurusan dengan Tuhan waktu kita masih hidup daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kita mati? Nggak ada pertobatan lagi. It's done. Dosa upahnya maut. Hari ini bertobat. Amin. Amin. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Powerful nggak ya? Tuhan itu tetap baik, saya bilang. Kalau kita bertobat, Tuhan itu ternyuh. Orang tua kita aja ya. Kalau kita bikin kesalahan, kita minta maaf, kita kan udah dimarah-marahin, dipukulin. Rasanya nggak tega ya. Orang tua kita tetap sayang sama kita. Saya itu pernah ngajarin anak saya. Saya didik dengan keras. Saya kepikiran 2 hari, nggak tega rasanya. Nggak enak rasanya. Karena kita ini manusia daging loh, masih banyak kelemahan. Tahu nggak, bayangin Tuhan kayak apa? Kita bikin dosa datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah setia dan adil, dia kalau kita mengaku dosa, dia akan mengampuni dosa dan kelemahan kita. Posisi kita waktu kita ngampuni, kita minta ampun sama Tuhan, posisi kita langsung dikuduskan, disucikan seperti Dia. Posisi kita diampuni, posisi kita langsung menjadi sama seperti Tuhan waktu kita minta ampun. Diampuni. Bayangin, Tuhan baik kan? Tuhan masih nunggu kok sampai hari ini. Kalau kita mau berbalik, bertobat, Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau hidup kita ini menggenapi rencananya, mencapai destinasi yang Tuhan siapkan dari masing-masing orang. Setiap orang berbeda-beda. Destinasi Tuhan yang di dalam saya berbeda dengan destinasi Bapa. Destinasi Bapak beda dengan destinasi Ibu, yang harus digenapi masing-masing. Dan suatu hari kita harus mencapai level di mana Tuhan tentukan yang harus kita capai. Tapi banyak orang gak nyampe sini, kenapa? Ngikutin maunya sendiri, jalan maunya sendiri. Ikut Tuhan itu bertobat setiap hari, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat. Orang Niniwe bertobat, dan akhirnya Tuhan sayang sama dia. Tuhan mengasihi, Tuhan menyesal. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Powerful nggak Tuhan? Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap baik. Sekalipun kondisi kita nggak baik, Dialah yang baik. Lah udah begitu kok kita kerjanya ngedumel, ngerutu, ngomel. Terus begitu nyalain Tuhan, kan kurang ajar ya. Jadi orang Kristen yang muda kayak begitu. Tuhan aja tetap baik kok.
Sampai hari Tuhan pelihara kita kan. Masih bisa makan kenyang kan. Tidur nyenyak pakai AC loh. Pakai mobil bagus malah. Tidak kekurangan satu apapun juga loh. Tapi kita masih nggak bersyukur lagi. Kita nggak tahu diri lagi. Nggak tahu dirinya ngapain. So dikasih waktu 24 jam kita nggak mau meluangkan waktu sedikit bersama Tuhan. Kita pikir ya udahlah jalan hidup hari-hari. Kekristenan kita bukan jalani layaknya hidup orang rata-rata loh. Kita itu extraordinary. Jadi orang yang berbeda. Justru karena Tuhan baik, kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa kita melayani Tuhan? Apa ingin dilihat orang? Kenapa saya jadi hamba Tuhan? Bukan karena saya ingin terkenal, ingin hebat, ingin apalah segala macam lah. Bukan. Saya mau melakukan yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan selalu baik sama saya. Saya mesti lakuin apa? Amin. Orang sudah dikasih waktu 24 jam, dia cuma datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, cari Tuhan. Malesnya bukan main. Alasan nonton bola. Gak masuk akal banget itu. Males, capek. Tergantung prioritas kita di mana. Kalau prioritas kita Tuhan, kita akan prioritaskan Tuhan, beri waktu sama Tuhan. Kita lebih memikirkan apa? Waktu kita akan tercurah di sana. Prioritasmu di mana? Yang lain bisa dianggap gak penting, tetapi yang kita anggap prioritas itu yang kita akan luangkan waktu, tenaga, pikiran, keuangan bahkan di sana. Sekarang yang jadi prioritas siapa? Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu? Tapi pada kenyataannya itu hanya sekedar ayat yang dibaca saja, nggak dihidupin. Amin. Pengen hidup mengalami kemenangan, jalan terus sama Tuhan, nempel terus sama Tuhan. Jangan sudah kacau, bapak belum nggak mau bertobat, jadi bulan-bulanannya setan. Tuhan, kalau kita bertobat dia menyesal, dia sayang sama kita. Amin. Ada orang-orang yang ibadah online, orang udah melakukan dosa, mungkin udah hidup dalam kekacauan, hidup dalam perzinahan, hidup kumpul kebo, membunuh, mencuri, atau melakukan kejahatan apapun. Kalau engkau bertobat, Tuhan sayang kamu, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bersyukur gak punya Tuhan kayak begini? Bayangin, kalau bangsa Niniwe saja bikin kejahatan, kedurjanaan, diperingatin sama Yunus, dia bertobat dan Tuhan nyesal. Apalagi kita kalau setiap hari cinta Tuhan, bisa bayangin gak? Setiap hari kita berikan waktu sama Tuhan, kita dedikasikan hidup kita sama Tuhan. Tuhan tambah limpahi kasih karunia-Nya enggak? Tuhan limpahi kemurahan-Nya enggak? Lebih powerful enggak hidup kita? Powerful. Saya udah ngomong berkali-kali, kasih Tuhan itu sama pada semua orang. Semua orang fasik dan semua orang benar dapat matahari yang sama, bisa bernapas dengan baik, tidak kekurangan satu apapun juga. Kalau dia bekerja, dia pasti menikmatin dari hasil pekerjaannya. Barang siapa menabur, dia pasti akan menuai. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan apa ya? Jangan berisik. Seringkali Tuhan memperlakukan orang itu berbeda satu dengan yang lain, tergantung hubungan persoalan personalnya dengan dia. Nanti nggak sampai sini? Tuhan perlakukan seorang itu kadang berbeda. Tuhan perlakukan Daud itu berbeda loh. Kenapa diperlakukan berbeda? Karena dia punya hubungan personal dengan Tuhan. Daniel memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Tidak heran, sekalipun dia mengalami tekanan impitan persoalan yang ruwet, yang kacau, bahkan ditaruh di kandang singa pun dapat perlakuan yang berbeda, spesial. Tergantung hidupmu mau diperlakukan spesial sama Tuhan apa tidak. Atau kamu hanya average, rata-rata, gak jauh beda dengan orang dunia. Gak ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Ya orang mau belajar apa? Lihat saya, kalau hidupmu itu gak ada sesuatu yang berbeda di atas rata-rata orang dunia, di atas rata-rata orang Kristen, orang gak tertarik sama hidupmu. Karena sama. Yang buat berbeda lah kalau kita nempel sama Tuhan. Ada hikmat, ada pengertian, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa, ada otoritas. Itu yang orang dunia tidak tahu. Itu orang dunia tidak miliki. Tapi kita miliki di dalam Kristus. Semua kuasa, otoritas, hikmat, berkat, kelimpahan dan lain sebagainya Tuhan beri sama kita. Tapi kalau kita miliki itu, kita memiliki hikmat saja,
Orang kan banyak datang kepada kita belajar. Bisa mendatangkan kekayaan loh hikmat itu. Bukankah gara-gara memiliki hikmat Salomo, banyak seluruh bangsa berikhtiar belajar sama dia. Kalau belajarnya nggak gratisan loh, dibawa emas. Dia persembahan yang mahal-mahal. Tapi kenyataannya orang Kristen nggak banyak memiliki hikmat. Ketawanya dari mana? Singgung sedikit aja marah, teriak-teriak histeris. Udah kayak macan kehilangan anak. Bagaimana mungkin bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Hidup kekristenan ini praktek hidup setiap hari kok. Semakin hari semakin kita kenal Tuhan. Semakin hari semakin kita cari Tuhan. Ngalami Tuhan. Hidup kita tambah hari, tambah dipenuhi kasih karunia. Bayangin, Niniwe yang harusnya dimusnahkan Tuhan, bertobat. Dia bertobat sampai hewan-hewannya pun juga bertobat, berpuasa, dan akhirnya mengalami breakthrough dan terobosan. Apalagi kita adalah biji mata Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Zaman dahulu Roh Kudus itu memenuhi, kalau nggak pada nabi ya pada raja saja. Tapi pada hari ini, setelah tabit bait Allah terbelah dari atas ke bawah, terbelah jadi dua. Roh Allah itu tinggal di dalam hati kita masing-masing, setiap orang percaya. Dia menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita, dia ada atas kita. Powerful. Hidup kita harusnya powerful. Tapi banyak kenyataannya orang Kristen memble. Terus gak berkemenangan-kemenangan. Karena gak mau bertobat, gak mau berubah. Belajar berubah setiap hari. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Alami Tuhan. Bangsa Niniwe aja dapat kasih karunia Tuhan. Apalagi kita setiap hari udah cinta Tuhan, sudah hidupnya benar, sikapnya baik. Kira-kira berkat ngejar kamu apa enggak? Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Sekalipun orang persalahkan kamu, responmu benar. Orang bisa fitnah kamu, bisa tuduh kamu, responmu, sikapmu benar seperti firman. Sekalipun kamu hari ini mengalami kesusahan, kekurangan, masuk dalam lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan akan memberikan kekuatan dan menuntun hidup. Amin. Yang dicari Tuhan bukan pendeta. Yang dicari Tuhan, yang ingin dikenalin Tuhan. Kalau kena masalah jangan lihat handphonemu, lihat Tuhan. Nangis sama Tuhan, dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mematerikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan dan kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Materikan dalam hati mereka. Sampai mereka ngalami Yesus Kristus sendiri. Hidup mereka dipimpin oleh, berjalan dalam ketetapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.